warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marlina. Saat ini saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 tahun 2023 di Universitas Muhammadiyah Cirebon dengan nomor induk mahasiswa 2306761016. Pada hari ini, Rabu tanggal 6 Maret tahun 2024, saya akan melakukan video praktik pembelajaran untuk penilaian uji kinerja di SMK Nusantara Weru dengan materi fungsi kuadrat. Berikut tayangan videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Untuk memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa dulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Johanna dipimpin. Duduk siap. Sebelum belajar alangkah kita berdoa. Berdoa mulai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, alat tulisnya sudah dibawa bukunya. Kita cek kerapian dahulu. Sudah bersih? Lihat di kolomnya masih ada sampah atau sudah bersih? Sudah ya, sudah siap semua. Sebelum pelajaran dimulai, kita cek kehadiran dulu. Ada yang tidak masuk hari ini? Siapa yang tidak masuk? Dania, kenapa Dania? Izin. Ada lagi? Siapa? Kenapa Sinta? Sakit. Ada lagi? Izin ya. Yang lainnya masih sehat semua ya, alhamdulillah. Masih semangat di siang hari ini? Masih. Ya. Khususnya untuk 10 TBSM 2. Pada pembelajaran matematika hari ini adalah kita akan belajar tentang fungsi kuadrat. Pernah kalian belajar fungsi kuadrat pada waktu SMP? Masih ingat? Masih. Kuadrat. Jadi kuadrat itu berpangkat berapa? Berpangkat 2. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah nanti model pembelajarannya adalah PBL. Apa itu PBL? Problem Based Learning. Yang pertama, kalian nanti akan membedakan mana grafik fungsi kuadrat dan mana yang bukan fungsi kuadrat. Yang kedua, nanti kalian akan menganalisis fungsi kuadrat ya. Nanti fungsi kuadratnya itu dalam bentuk grafik. Yang ketiga, nanti dengan kelompoknya kalian akan menggambar fungsi kuadrat ya. Dari ketiga tujuan pembelajaran itu, nanti yang pertama apa? Kalian akan membedakan dan bukan fungsi kuadrat. Yang kedua, menganalisis fungsi kuadrat. Dan yang ketiga, selanjutnya dipelajari di fungsi kuadrat. Yang pertama, nanti fungsi kuadrat ini akan belajar tentang apa? Tentang apa? Pertama, karakteristik fungsi kuadrat. Yang kedua, dan yang ketiga, dan fungsi kuadrat ya. Untuk itu nanti kalian simak videonya ya tentang fungsi kuadrat ya. Nanti kalian simak videonya. Sebelum disimak, coba lihat dulu nih. Ada 2 gambar. Coba perhatikan. Ada gambar 1 dan gambar
Scattering. Apa? Scattering. Ya, kira-kira lemparan basket kering itu akan membentuk apa? Dari tulis Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Nah, berdasarkan nilai A, nilai B, dan nilai C, positif atau negatifnya A, B, sama C, maka fungsi kuadrat itu bisa kita ketahui seperti apa bentuknya, seperti apa sifatnya. Yang pertama, kalau berdasarkan nilai A, menghasilkan A kuadrat, grafik fungsi kuadrat atau grafik parabola tadi itu akan terbuka ke atas. Oke, bentuk kayak ini itu namanya terbuka ke atas. Dia punya titik paling rendah yang nanti disebut sebagai titik minimum. Oke, sementara kalau A-nya negatif, ya tinggal kita balik gambarnya, maka grafik parabolanya akan terbuka ke bawah. Ini namanya terbuka ke bawah. Dan dia punya titik puncak yang nanti ya titik maksimum. Ini bersama nilai A. Kalau dia terbuka berdasarkan nilai B, dia terbuka ke bawah. Tapi kalau kita lihat nilai B ini nggak bisa berdiri sendiri, harus hubungkan dengan A. Kalau seandainya A dan B bertanda sama, bisa sama-sama positif atau sama-sama negatif, maka titik balik ada di kiri sembunyi. Apa itu titik balik? Pada parabola, kalau dia terbuka ke atas, maka titik paling rendahnya ini atau titik minimumnya ini, itulah yang nanti kita sebut sebagai titik balik. Kalau parabolanya terbuka ke bawah, maka titik puncaknya ini, itulah yang nanti kita sebut sebagai titik balik. Nah, kalau A dan B itu bertanda sama, misalkan sama-sama positif, maka titik baliknya tadi ada di kiri suku Y. A positif berarti dia terbuka ke atas. Nah, ini titik baliknya. Nah, titik baliknya ini akan berada di kirinya suku Y. Ini sumbu Y, dan titik ini akan berada di kirinya sumbu Y. Ada di kirinya sumbu Y. Kalau seandainya A negatif, B juga negatif, sama-sama negatif. A negatif berarti parabolanya terbuka ke bawah. Ini titik baliknya. Karena B juga negatif, A dan B bertanda sama, maka si titik baliknya ini berada di sebelah kiri sumbu Y. Dia di kiri, sumbu Y-nya di kanan. Oke, titik balik berada di kiri sumbu Y ketika A dan B bertanda sama. Nah, kalau A dan B-nya bertanda beda, maka sebaliknya titik balik berada di kanan sumbu Y. Tanda beda berarti bisa saja misalkan A-nya positif, B-nya negatif. A positif berarti dia terbuka ke atas. B negatif beda, maka titik ini berada di sebelah kanannya sumbu Y. Jadi di sini sumbu Y, dia ada di sebelah kanannya. Terus atau bisa juga A-nya negatif, B-nya positif. A negatif berarti dia terbuka ke bawah. Oke, karena B-nya positif, beda tanda sama A, maka titiknya ini berada di kanannya. Oke, ini pengaruh A sama B. Terus gimana seandainya kalau B itu bernilai 0? Nah, kalau B bernilai 0, maka titik baliknya itu akan tepat berada di sumbu Y. Misalkan A positif, B-nya 0, maka kalau ini sumbu Y, parabolanya punya titik balik yang persis berada di sumbu Y, persis berada di tengah. Oke, ini pengaruh nilai B. Ingat, kalau A dan B-nya tanda sama, maka titik balik ada di kiri sumbu Y. Kalau A dan B bertanda beda, titik baliknya ada di kanan sumbu Y. Dan kalau B-nya berbeda 0, titik baliknya persis berada di sumbu Y-nya di tengah-tengah. Nah, sekarang gimana pengaruh nilai C? Yang pertama, kalau C-nya positif. Di video pertama kita sudah bahas kalau pada grafik fungsi kuadrat atau parabola, ketika dia memotong sumbu Y, maka titik potong sumbu Y itu nilainya sama dengan C. Jadi C-nya akan berpengaruh kepada titik potong sumbu Y. Kalau C-nya positif, maka parabolanya akan memotong sumbu Y positif. Apa itu titik potong sumbu Y? Ini sumbu Y. Terus kalau ada parabolanya kita buat kayak gini, maka titik pertemuannya dengan sumbu Y ini yang kita sebut sebagai titik potong sumbu Y. Oke, ini namanya titik potong sumbu Y. Nah, kalau C-nya positif, titik potong sumbu Y ini berada di Y positif. Yang mana yang Y positif? Ini sumbu Y.
kemudian ini sumbu X. Y yang berada di atas itu namanya Y positif. Y yang berada di bawah itu namanya Y negatif. Oke. Nah, kalau dia memotong sumbu Y positif, berarti nanti gambarnya ini. Ini titik potongnya tadi. Titik potongnya berada di Y positif. Gambar ini untuk yang terbuka ke atas. Kalau terbuka ke bawah, berarti gambarnya ini. Oke. Nah, kalau C-nya negatif, maka parabolanya akan memotong sumbu Y negatif. Sumbu Y negatif ada di bagian bawah. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Sumbu Y negatif ada di bawah sini. Jadi kalau parabolanya terbuka ke atas, nanti gambarnya kira-kira kayak gini. Ini titik potongnya berada di bawah, di sumbu Y bagian bawah. Sumbu Y negatif. Kalau dia terbuka ke atas, maka gambarnya ini. Oke. Terus gimana kalau seandainya nilai C-nya itu bernilai 0? Kalau C-nya 0, maka parabolanya akan melalui titik 0,0. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Nah, perpotongan sumbu X dan sumbu Y inilah yang kita sebut dengan titik 0,0. Jadi kalau C-nya 0, parabolanya melewati titik tengah ini. Ini nanti gambar ini. Nah, ini parabola yang memotong atau melalui titik 0,0. Oke, ini pengaruh nilai C. C positif memotong sumbu Y positif, C negatif memotong sumbu Y negatif, dan kalau C-nya 0, maka parabolanya yang melewati titik 0,0 atau titik asal. Nah, yang terakhir ada yang namanya berdasarkan nilai diskriminan D. Apa itu diskriminan? Di persamaan kuadrat kita juga belajar apa itu diskriminan. Di video yang pertama juga sudah dibahas apa itu pengertian diskriminan. Diskriminan pada persamaan kuadrat atau pada grafik fungsi kuadrat itu punya nilai B kuadrat kurang 4AC. B adalah koefisiennya X, 4 kali A kali C. Oke, kurangi 4AC. Nah, berdasarkan nilai diskriminannya positif atau negatif, maka kita juga bisa membagi sifat atau bentuk grafik fungsi kuadrat. Kalau diskriminannya positif, maka parabolanya akan memotong sumbu X. Ini sumbu X. Kalau positif, parabolanya X kuadrat ditambah BX ditambah C. Coba tidak kembali setelah tayangan tadi. Kalau A-nya positif, maka parabolanya apa? Ya, kalau A-nya negatif, bisa ya. Nanti kalian akan mencari D atau diskriminan. D sama dengan apa tadi? B kuadrat dikurangi ya 4AC. Oke, nanti sekarang kalian akan dibagi menjadi 4 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 5 orang ya. Ini manakah yang termasuk fungsi kuadrat dan manakah yang bukan termasuk fungsi kuadrat. Yang kedua, coba perhatikan grafiknya ya. Nanti kalian akan cari nilai A berapa, nilai B berapa, dan nilai C berapa. Terus nanti D-nya, diskriminannya ya, B kuadrat dikurangi 4AC. Nanti hasilnya berapa? Selanjutnya yang ketiga adalah menggambar fungsi kuadratnya. Grafiknya nanti kalian gambar ya. Sudah ada persamaan fungsi kuadratnya ya. Kelompok 5 orang, silakan ya. Gabung dengan kelompoknya. Kelompok 1. Silakan kelompok 2, 3, 4, 5. Diskusikan selama 30 menit ya. Nanti hasilnya akan dipresentasikan. Dikerjakan mulai dari sekarang ya. Silakan.
Pilih karya aja, fungsi buat tentukan. Ya, terus jawab. Pilih karya. Depan dari 12. Berdiri dua baris ya. Sini. Ya, kalian semangat ya. Bang. Ini geser. Ya, kalian tidak mengantuk dan tetap semangat. Dua ya. Ya. Masih semangat? Masih. Kalau ibu bilang maju, kalian nanti mundur ya. Kalau ibu bilang mundur nanti maju ya. Bisa ya. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Maju. Mundur. Maju. Mundur. Maju. Mundur. Maju. Mundur. Ya, tetap semangat ya. Oke, sekarang kelompok presentasi, silakan. Kelompok berapa dulu yang mau presentasi? Kelompok 1 dulu ya. Dimulai dari kelompok 1, silakan. Semuanya maju depan ya. Perkenalkan dulu, nanti karena itu merupakan fungsi atau bukan fungsi, jadi dijawab aja ya. Silakan. Kesana dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang kuadrat. Dan perkenalkan, nama saya Doana. Nama saya Dulungan Dipunangan. Nama saya Firmansyah. Nama saya Siti ya. Kita langsung saja masuk ke dalam pembelajarannya. Silakan dijawab. Nomor 1 itu jawabannya apa? Ya. Ya, langsung aja. 1 jawabannya apa? Kartunya ya. Yang lainnya menyimak ya, jawabannya sama atau berbeda. Kalau ada perbedaan silakan tanggapi ya. Jawabannya benarnya bagaimana? Kalau sama berarti benar jawabannya. Dan fungsi kuadrat. Nomor 2, ya, kuadrat. Nomor 3, ya. Nomor 4, bukan. Nomor 5, ya. Nomor 6, ya. Bagaimana kelompok yang lainnya? Jawabannya sudah benar? Silakan duduk. Untuk kelompok. Sekian dari presentasi kami mengenai kuadrat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Selanjutnya kelompoknya yang sudah di silakan perkenalan dulu.
kuadrat. Kelompok kami terdiri dari saya dengan Ika Maeswara, Saya Yusalman, saya Muhammad Salman, saya Ilham Saputra, saya Ilham Saputra. Oke, mari kita lanjut ke materi fungsi kuadratnya. Dari fungsi determinan Y sama dengan 2x tambah 10x pangkat 2 tambah 10x tambah 12. Persamaan fungsi kuadrat sama dengan 2x tambah 10x tambah 12 pangkat 2. Nomor 2, nilai A sama dengan 2, nilai B sama dengan 10, nilai C sama dengan 12. Dan cari nilai diskriminasi. Rumus diskriminasi adalah B kuadrat dikurangi 4AC, di mana B adalah 10 pangkat 2 dan AC adalah 2 dan 12. Jadi 100 dikurangi 4 kali 2 kali 12 yang hasilnya adalah 96. Jadi 100 dikurangi 96 adalah 4. Ya, kelompok yang lain bagaimana jawabannya? Sama? Sama. Ya, sama itu. Ya, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjawab soal nomor 3. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Najwa Ahmad Fauzi. Nama saya Jejen. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita langsung masuk ke materinya. Coba perhatikan gambar grafiknya, silakan Jen. Itu koordinatnya ada di mana saja? Koordinat pertama dari negatif 1, misalnya kedua ada di positif 1, lalu ada di negatif 6. Ya, kelompok yang lain sama? Ya, silakan. Betul. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Dirapikan tempat duduknya ya. Oke, setelah kalian mempelajari fungsi kuadrat, bagaimana menurut kalian pembelajaran hari ini tentang fungsi kuadrat? Untuk barisan ini dulu, bagaimana? Saya juga apa? Kenapa? Jangan nambah wawasan. Ya, yang barisan kedua, Sangat menyenangkan Bu dan menambah ilmu. barisan tiga. Sangat menyenangkan dan gampang dipahami. Ya, oke, sekarang kita evaluasi ya tes akhir dari pembelajaran hari ini. Dipersiapkan HP-nya ya. Coba dilihat ya, nanti kalian join ke kuisis ya. Ibu share linknya atau lihat tuh ya. Joinnya dengan menggunakan apa? Di kodenya ya 987700. Silakan. Ada yang terkendala dengan kuota. Kalau ada nanti Ibu kasih opsi ya.
Kita mulai saja, nanti yang lainnya sambil nyusul ya. belajar tentang sistem ketidaksamaan linier ya. Nanti kalian belajar di rumah ya tentang sistem persamaan linier dan tidak persamaan linier ya.